Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang telah menciptakan langit dan matahari, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si ganteng dan si cantik, sehingga sempurnalah kehidupan di dunia ini. Wow. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu mengalir deras kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang proklamator yang tak pernah jadi koruptor. Dialah seorang proklamasi yang tak pernah pilih kasih. Dialah seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, yang telah membawa kita dari alam kebodohan, dari alam kejahilian menuju alam yang penuh dengan kebahagiaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dunia semakin cantik dan molek, dihiasi dengan berbagai perkembangan sains dan teknologi yang canggih. Akan tetapi dalam permasalahan ini timbul di tengah-tengah manusia, sehingga membuat otak menjadi jutek, mumet dan jelewek. Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melanjutkan pendidikan sehingga ia menjadi bodoh? Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat membaca, melihat berita-berita terkini sehingga ia menjadi ke belakang? Bukankah karena miskin seseorang bisa menjadi kufur? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan sebuah syarahan yang berjudul Membangun Ekonomi Syariat Islam. Berbicara tentang ekonomi syariat, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Yang artinya, orang yang mengambil atau memakan harta riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran terkena penyakit gila. Hadirin ya rahimakumullah, ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah menyuruh kita agar umat Islam memiliki ekonomi yang kuat. Mari kita kaji secara mendalam. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir jilid 3 menyatakan bahwa sebab turunnya ayat ini berawal dari sebuah pertanyaan Sa'd bin Abi Waqqas kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, akan tetapi pewarisku hanya satu orang. Bolehkah aku bersedekah 2/3-nya? Rasulullah menjawab, tidak boleh. Bolehkah jika 1/2-nya? Rasulullah menjawab, tidak boleh. Bolehkah jika 1/3-nya? Rasulullah menjawab, tidak boleh. Seraya beliau mengatakan, sungguh aku mengharapkan jika engkau dapat mewarisi keturunan yang berharta dan kaya, dan itulah yang terbaik daripada engkau mewarisi keturunan yang lemah, lagi pula serta hanya mengharapkan belas kasih orang lain.
Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam menyuruh agar setiap orang tua dapat meninggalkan generasi mereka dalam keadaan yang kuat fisik, kuat mental, dan kuat perekonomiannya. Jika penerusnya sehat, insya Allah ekonominya akan kuat. Jika penerusnya berilmu, insya Allah ekonominya akan maju. Jika penerusnya beriman, insya Allah ekonominya akan aman. Dan jika penerusnya bertakwa, insya Allah ekonominya akan jaya. Betul? Hadirin ya rahimakumullah, Syekh Mustafa Al-Murahi menafsirkan kalimat khafu alaihim sebagai suatu tanda bahwa khawatirnya anak-anak hidup terlantar dan tersia-sia. Mengapa demikian? Karena telah kita ketahui bersama bahwa tolak ukur sejahtera tidak sejahteranya seseorang. Makmur tidak makmurnya seseorang dilihat dari keadaan perekonomiannya. Jika ekonominya kuat, maka apa yang dia inginkan pasti akan mudah untuk terpenuhi. Betul? Jika ekonominya lemah, maka apa yang dia harapkan pasti akan susah untuk terpenuhi. Hadirin ya rahimakumullah, dalam dunia ekonomi kita mengenal adanya 3 buah sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi sosialis, di mana setiap pemerintah secara mutlak mengurus dan mengelola hasil perekonomian mereka. Yang kedua, sistem ekonomi kapitalis, di mana dalam sistem ini setiap individu berhak mengurus dan mengelola hasil perekonomian mereka. Yang ketiga, sistem ekonomi Islam, di mana dalam sistem ini ialah yang dikedepankan adalah nilai-nilai kebersamaan dan nilai-nilai ukhuwah. Dalam artian bahwa setiap orang harus saling tolong menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. Bahkan mereka merasakan bahwa bagaikan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Begitulah kehidupan. Subhanallah. Lalu timbullah pertanyaan, bagaimana untuk merasakan hasil kehidupan ini? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi, wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum sadaqallahul azim. Dan di antara mereka ada orang-orang yang miskin untuk meminta dan orang-orang yang miskin yang tidak mendapat bahagian. Hadirin yang saya hormati, dalam firman Allah ini bahwa Allah secara tegas menyuruh kita untuk membuat ekonomi secara bersama. Allah melarang kita bahwa membuat ekonomi dalam sistem monopoli, oligopoli, dan sistem-sistem lainnya menurut kepentingan pribadi. Jika prinsip ini kita lakukan di negara kita, maka insya Allah negara kita akan maju dan negara kita akan selalu damai, aman, dan sentosa. Oleh karena itu hadirin, marilah pada kesempatan ini kita membangun ekonomi yang kuat, ekonomi yang sehat, dan ekonomi yang dapat dianjurkan oleh negara dan kehidupan masyarakat. Mengapa demikian? Ingatlah saudaraku, inna fi yadis syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayatah. Karena di tangan para pemuda lah maju dan mundurnya suatu perkara bangsa dan agama ini. Ingatlah pesan saya hadirin, mari selalu kita membuat ekonomi yang kuat agar kehidupan kita lebih baik ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, datangnya dari saya, dan apabila terdapat ucapan-ucapan yang benar dan baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sebagai juga manusia biasa. Ada penguin tangkap ikan pakai terasi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi